Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallah. Masyarul muslimin, sidang jemaah subuh Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah. Segala puji hanya milik Allah. Segala keagungan, segala kemuliaan, kepunyaan Allah. Tidak bosan-bosannya selalu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada pagi hari yang berbahagia ini, kembali Allah membangunkan kita semua. Dalam arti kata, Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk menginjak bumi milik Allah, untuk bernaung di bawah langit kepunyaan Allah, untuk menghirup oksigen milik Allah, untuk menikmati cahaya matahari kepunyaan Allah, untuk menjadikan hidup kita ini agar bisa memberikan manfaat terhadap sesama, dan agar kita semua semakin bisa memperbaiki diri untuk lebih baik dan lebih baik lagi sampai akhir hayat hidup kita, sampai ajal menjemput kita, sehingga akhir hayat hidup kita adalah kehidupan yang baik, yang husnul khotimah, dan Allah masukkan kita ke dalam kelompok hamba-hambanya, dan Allah masukkan kita ke dalam jannahnya Allah. Salawat bering salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan prinsip yang harus tertanam di dalam diri kita, dan itulah fondasi dan itulah akar sajaratun tauhid yang menghujam ke dalam diri kita, yang akan membuahkan buah-buah yang baik, yang akan menghasilkan batang yang baik, cabang yang baik, daun-daun yang rimbun, dan buah-buah yang akan bisa kita nikmati. Kemudian Bapak dan Ibu, Allah menuntun kita dalam mengharungi kehidupan ini dengan Allah turunkan pedoman kehidupan bagi kita semua, yaitu kitab suci Al-Quran. Kemudian Allah utus utusannya yang akan menjadi suri teladan kepada kita, yang meninggalkan sunnahnya untuk kita semua.
Dan ketika kita berpegang teguh kepada yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, kita akan selamat hidup ini sampai ke akhirat nantinya. Bapak dan Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita sedikit akan membahas bagaimana kitab suci Al-Quran yang tidak kita ragukan kebenarannya. Ketika kita membaca Al-Quran di awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu maksudnya. Ini Bapak dan Ibu, ini adalah agar kita manusia yang membaca Al-Quran ini, ilmu kita itu tidak seberapa. Allah yang Maha tahu. Jadi tidak semua yang kita tahu, karena ilmu kita sangat terbatas. Jadi Allah pukul kita dengan itu semua, agar timbul rasa di dalam diri kita bahwa kita tidak seberapa, tidak apa-apanya. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Kitab ini demikian kitab, kata Allah, dzalikal kitab la raiba fihi, tidak diragukan lagi kebenarannya, bahwa Al-Quran ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, la raiba fihi hudal lil muttaqin, tunjuk bagi orang yang muttaqi. Pada ayat yang lain, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk dan penjelasan terhadap petunjuk itu, dan pembeda yang hak dengan yang batil. Jadi kita katakan ini adalah pedoman hidup. Ini juga dikatakan adalah sumber pembelajaran. Dia adalah prinsip-prinsip dari ilmu, learning principle. Inilah Al-Quran. Semua kita yang beriman kepada Al-Quran, orang yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, yakin kepada malaikat yang membawa, yang diutus, Rasul yang diutus oleh Allah, dan kalam ilahi, kita yakin, tentu kita akan mengatakan ini adalah pedoman hidup yang sempurna bagi kita. Ini adalah buku manual kehidupan bagi kita. Bapak dan Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita memahami, sejauh mana kita meyakini bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita, adalah tuntunan hidup kita. Apakah cukup kita hanya mengatakan ini adalah Al-Quran yang saya tidak ragu lagi akan kebenarannya? Kalau hanya kita dulu pernah belajar membaca Al-Quran, kemudian kita khatam Al-Quran dengan perayaan khatam Al-Quran, walaupun sebetulnya kita tidak pernah mengkhatamkan Al-Quran ini.
Atau hanya kita kagum-kagum saja ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh qori-qori, yang dibaca oleh imam-imam di masjid, para hafiz-hafiz di masjid-masjid. Kita hanya terkagum-kagum. Baik sih pada Ibu, ketika kita juga kagum dengan bacaan-bacaan yang dibaca dengan suara yang bagus, menyejukkan hati kita, menenteramkan jiwa kita. Memang bagus Bapak dan Ibu. Kita tenang, kita damai. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Merasa bertambah iman kita ketika mendengarkan ayat-ayat itu. Ataupun mungkin ketika ayat-ayat itu dibacakan oleh para penceramah-penceramah, para mubalik-mubalik di masjid-masjid ataupun melalui sosial media, melalui televisi. Kita juga mengangguk-angguk mendengarkan semuanya itu. Bagus Bapak dan Ibu, karena ilmu kita bertambah untuk itu semua. Bapak dan Ibu yang disayangi Allah, kalau kita kembalikan lagi kepada yang pertama tadi, kita tidak ragu akan kebenarannya dan petunjuk bagi kita. Hudan linnas. Penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk dan pembeda antara hak dengan yang batil. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenapa ini kita tidak pelajari? Bapak dan Ibu, ketika orang-orang orientalis membaca Al-Quran ini, mempelajari Al-Quran ini, dia tahu persis dengan ayat-ayat Al-Quran ini walaupun dia tidak mengimani Al-Quran. Walaupun orang-orang sekuler dia membaca Al-Quran ini, walaupun dia pergunakan bukan untuk mengimani Al-Quran. Dan ketika dia bertanya membantah apa yang ada dalam Al-Quran ini, kita tidak mampu menjawabnya. Dan ketika seorang Ade Armando mengatakan bahwa salat yang ada dalam Al-Quran hanya 3 waktu, bukan 5 waktu, mampukah kita menjawabnya? Ternyata tidak semua kita yang mampu menjawabnya. Dan juga ketika orang-orang yang lainnya, kita tidak mampu. Kita tidak mampu menjelaskannya. Kenapa kita tidak mampu menjelaskannya? Karena kita juga tidak memahami. Karena kita juga hanya mengatakan, oh itu sudah ada dalam Al-Quran, itu petunjuk, itu sudah sempurna. Oh semua itu ada dalam Al-Quran. Apa saja ada dalam Al-Quran? Kan baru segitu kita hanya mampu menjelaskannya. Karena kita juga belum banyak kita yang mempelajari Al-Quran. Tapi ketika seorang sarjana hukum yang telah menghafal kitab undang-undang hukum pidana, ketika ini kesalahan seorang, dia tahu persis ini melanggar pasal sekian. Wah, dengan hukum sanksi hukumannya sekian tahun penjara. Aduh. Dan ketika seorang sarjana kedokteran kesehatan atau dokter, dia melihat suatu penyakit, dia langsung keluar dari itu. Wah, penyakitnya ini obatnya. Sedang pejam mata dia bikin resep obat seperti itu, karena dia tahu. Ketika seorang sarjana pertanian, wah, dia melihat tanaman
yang mulai warna kuning, oh ini harus diberikan pupuk ini dia tahu. Dia bisa menyelesaikan persoalannya karena dia memahami. Tapi ketika Al-Quran yang kita semua mengatakan ini petunjuk kita, ketika persoalan-persoalan kehidupan ini kita tidak mampu menjawabnya dengan Al-Quran, bukan Al-Quran ini yang tidak mampu menjawabnya, tapi karena kita belum mempelajari, belum memahami apa yang ada dalam Al-Quran ini, yang kita katakan kita tidak ragu kebenarannya. Benar, kita tidak ragu kebenarannya, tapi kita tidak mau atau belum mampu untuk mempelajarinya. Hanya baru kita mengatakan sebagai kita beriman, katakanlah mereka baru tunduk, kata Allah, karena iman itu belum masuk ke dalam diri mereka. Jadi ketika seorang Badui datang kepada Rasulullah, kami telah beriman, katakan kamu telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam diri. Pertanyaannya padanya, sudah masukkah iman itu ke dalam diri kita, akan keyakinan kepada Al-Quran dan kebenaran-kebenaran apa yang ada dalam Al-Quran yang tidak kita ragukan kebenarannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, dan juga apa yang telah kita ajarkan baru kepada anak kita. Apa yang baru bisa kita lakukan hari ini? Apakah kita baru bisa membaca? Kalaupun mungkin kita baru bisa membaca, apakah juga sudah dengan tajwidnya yang benar, dengan makhrajnya yang benar? Bagus, kita sudah bisa membaca. Sudah berapa yang bisa kita baca? Sudah berapa kali kita khatamkan? Bagus Bapak dan Ibu. Kemudian sudah berapa kali kita khatamkan? Kemudian sudah berapa ayat yang kita pahami? Kemudian setelah kita pahami, coba bandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain yang kita pelajari Bapak dan Ibu. Perbandingkan Bapak dan Ibu, bagaimana kita mempelajari Al-Quran ini dengan membandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain yang kita pelajari, yang membuat kita memiliki gelar kesarjanaan. Oh kalau gitu, kita kan tidak harus SAG semua Pak Beni. Ya tidak. Karena soal ini bukan soal gelarnya, jadi soal kita. Bukan kita harus sekolah di IAIN semua, tidak. Itu sekolah kita, ini sekolah kita. Cuma kenapa kita bisa memahami ilmu-ilmu yang lain ini? Karena kita mau, karena kita punya target untuk menyelesaikan pendidikan kita, kan seperti itu. Tapi pernahkah kita punya target untuk memahami Al-Quran? Itu dulu pertanyaan yang harus kita dudukkan. Seberapa jauhnya perhatian kita kepada Al-Quran dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain? Tanya Bapak dan Ibu kepada diri kita. Kalau kita memang menyatakan ini adalah hudan, adalah petunjuk. Kalau kita tidak punya target apapun terhadap Al-Quran, berarti apa yang kita ucapkan tidak ada apa-apanya. Sehingga ketika seorang orang yang dalam pencariannya, kemudian dia masuk menjadi mu'alaf, jadi seorang muslim, itu berbeda dengan kita Bapak dan Ibu. Mereka mencari dan mencari, dan dalam waktu 1 tahun 2 tahun kita tertinggal dengan mereka.
Iya dah Bu. Orang-orang yang meyakini Al-Quran setelah mereka membaca, mempelajari Al-Quran, pelajari kitab-kitab yang lain, sehingga mereka memutuskan untuk masuk ke dalam Islam, meninggalkan agama mereka yang lama, sehingga mereka terpacu, punya target, saya harus memahami Al-Quran ini, sehingga dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, kita tidak ada apa-apanya lagi dibandingkan dengan mereka pemahaman terhadap agama kita. Kalau kita karena sudah dari dulu, oh ini sudah agama saya, ini sudah agama nenek moyang saya, ini sudah agama, oh saya sudah, kita tidak apa-apanya dibandingkan dengan mereka yang mu'alaf. Kalau seperti itu, apa kita harus mu'alafkan diri kita? Iya. Kalau kita belum memahami, sama saja kita dengan harus kita punya target sebagaimana mereka punya target juga. Kemudian ada orang-orang yang di luar kita yang hanya untuk memahami, untuk mendalami Al-Quran ini, untuk menghancurkan Islam juga ada. Dan kita berdebat dengan mereka, kita tidak mampu menjelaskan. Mereka lebih menguasai dari kita. Dan ketika mereka menjelaskan dengan ayat-ayatnya, dengan hadis-hadis, kita bingung. Dan bisa saja kita kembali, wah berarti tidak benar ini. Karena mereka adalah mempelajari, mendalami untuk menghancurkan, bukan untuk mengimani. Dan mereka paham, dan mereka mengerti, tahu, hafal semua. Jadi itu Bapak dan Ibu, kita harus sekarang merubah mindset kita terhadap Al-Quran. Kita harus mendalami, memahami. Oh gimana Pak ini? Kita kan sudah tua-tua. Bisa. Kita, anak kita, cucu kita. Belum terlambat. Kemarin saya ketemu dengan seorang mu'alaf, dulu mu'alaf, sekarang sudah menjadi luar biasa, jadi tokoh nasional, mendakwahkan Al-Quran, mendakwahkan masalah muamalah, masalah syariah dan semuanya. Gimana Ustaz? Caranya Ustaz? Ya, kita harus yakin dulu katanya. Bukan hanya sekedar kita ini saja, kita yakini. Bagaimana memahami Al-Quran? Ini ada beberapa trik yang mungkin bisa kita lakukan, kita sampaikan kepada kita. Seperti ini, kita tidak bisa memahami, membaca terjemahan Al-Quran. Ini ada Al-Quran, saya lihat ini, ada Al-Quran perkata. Ini ada Al-Quran perkata, terjemahannya perkata. Ini salah satu contoh, mungkin yang bisa kita adopsi juga. Al-Quran perkata ini kan sudah jelas ini. Dari awal kita mulai, mana kata-katanya yang kita sudah tahu, mana yang belum tahu kita lingkari terus. Baca terus, mana kata-kata yang sudah kita tahu. Sehingga mungkin pertama ini seluruh kata-katanya akan terlingkar dengan pensil. Akan terlingkar, karena kita tahu. Lama-lama nanti lingkarnya semakin habis, semakin berkurang dan semakin berkurang. Karena pengulangan kata terus. Sama waktu kita juga melihat kamus sebelum belajar bahasa Inggris. Jangan kita sungkan juga tuh melingkari Al-Quran ini dengan pensil misalnya. Mulai dari pertama, ini belum. Ya ayyuhalladzina amanu, tetap amanu bil iman. Nah, kalau beriman sudah. Kutiba alaikumus kutiba, diwajibkan. Ini muncul juga kata-kata siap puasa, bisa seperti itu. Telingkari terus sampai menurut beliau yang nggak sulit nanti tiba sampai di juz amma itu memang agak tinggi. Tapi kalau kita mencoba ini, dan ini bisa kita praktekkan juga baik kepada diri kita maupun kepada anak-anak kita. Kemudian ajarkan anak-anak kita menulis satu ayat satu hari. Bahasa Arabnya di bawahnya bahasa Indonesia, ini terjemahnya. Kalau perlu berkata.
Karena setiap yang ditulis akan lebih melengket di pikiran kita. Jangan banyak-banyak Bapak dan Ibu. Minta aja satu ayat satu hari. 1 tahun sudah 360 ayat. Coba ya. Kalau kita mau juga untuk melakukannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semuanya tergantung sekarang kemauan kita. Kalau kita ingin mengkhatamkan Al-Quran 1 juz 1 hari, juga tidak sulit. Kalau kita juga mau. Oh nanti kita sering lupa ya, sekarang halaman berapa ya, besok halaman berapa, juz berapa ya. Pastikan saja sesuai dengan tanggal. Mau tanggal Masih, mau tanggal Arab. Kalau sekarang tanggal berapa misalnya? Tanggal 1 ya juz 1, tanggal 2 ya juz 2. Dia tidak ragu lagi kan? Juz berapa hari ini ya? Karena Al-Quran ini kadang-kadang nanti dibuka sama anak kita. Kita tandaan, berubah tandanya. Ya sudah, kita pastikan saja 1 juz 1 hari sesuai dengan tanggal, gitu aja. Kemudian kalau perlu kita bagi juga per waktu. 1 juz itu berapa halaman ya? 20-an ya. Nah, kalau gitu 4 per waktu salat, 4 halaman per waktu. Itu kalau kita tahu juga. Tidak berat. Nah, itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi intinya pada pagi hari ini bagaimana kita tidak hanya sekedar mengatakan kita tidak ragu lagi dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Mari kita membumikan Al-Quran terutama dulu dalam diri kita, kemudian kepada keluarga kita, di lingkungan keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada masyarakat di sekitar kita. Karena inilah yang akan menolong kita dalam kehidupan kita. Membaca, iya harus kita baca, ya harus kita khatamkan. Walaupun membacanya terbata-bata, tapi semakin keras usaha kita untuk membaca, kita juga akan dapat amalan dari Allah Subhanahu. Apalagi kita pahami isinya, kemudian kita amalkan, dan itulah yang kita harapkan kepada kita. Demikian barangkali Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sangat rugi kita dalam waktu yang masih tersisa. Allah berikan kesempatan hidup bagi kita semua. Mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memanggil kita kelak dengan panggilan kesayangannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah bi'ina rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita mati dengan husnul khotimah, masuk ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah impian kita semua. Banyak maaf pada dulu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.